Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Kami dari kelompok 1 dengan materi observasi sistematis. Perkenalkan, nama saya Dia Ayu Septiani dan saya akan memperkenalkan teman-teman saya, Muhammad Karisma Fikri, Elsa Karisma, Anissa Rahmania, Egi Satya Mulia, dan Rumaisya Azahra. Pertama, kita sedikit mengulas materi minggu lalu. Yang dimaksud dengan observasi ialah suatu proses melihat, mengamati, mencermati, serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Observasi ini dilakukan untuk hal-hal yang diinginkan oleh si observer. Misalkan, bagaimana caranya si observasi atau subjek perilaku ini, subjek penelitian ini, dia melakukan tindakan yang agresif. Masalahnya tuh dari mana sih gitu kan? Kenapa dia bisa menimbulkan perilaku agresif? Apa sih faktornya? Seperti itu. Nah, kemudian apa itu observasi sistematis? Observasi yang sifatnya alamiah dilakukan oleh seseorang yang profesional. Misalkan guru, dosen, profesor, dan ilmuwan-ilmuwan yang sudah berkecimpung di dunia penelitian. Dan observasi sistematis ini dilakukan secara terstruktur atau secara urut. Jadi udah harus aturannya seperti itu. Step by step-nya harus dilakukan dengan baik dan benar. Komponen observasi sistematis. Observasi sistematis memiliki metode pencatatan yang terstandarisasi. Sandberg 1997 mengemukakan 4 hal yang perlu diperhatikan dalam menciptakan situasi observasi yang sistematis, yaitu where, what, when, dan how. 1. Where atau di mana setting dilakukan. Maksudnya dalam situasi atau setting seperti apa observasi akan dilaksanakan. Pembagian setting berkaitan dengan level kontrol yang dilakukan observer ada 3 jenis, yaitu A. Natural setting atau setting yang tidak dibuat-buat. Memiliki level kontrol yang rendah dan mengambil gejala dalam kehidupan sehari-hari observi. Contoh adalah bangun tidur. Lalu B. Contrived atau simulated setting. Dilakukan dengan simulasi atau tiruan atau peragaan. Memiliki level kontrol yang tidak terlalu ketat dan diciptakan oleh observer. Contoh dalam situasi tes dan simulasi kerja. Lalu controlled atau laboratory setting. Observasi ini dilakukan di dalam laboratorium untuk orang-orang tertentu dan bisa dapat menguji kebohongan seseorang. Memiliki level kontrol yang ketat. Observer mengontrol ketat semua stimulus yang akan berpengaruh, contohnya saat melakukan eksperimen. Lalu 2. What atau apa yang akan diobservasi. Menurut Sandberg, terdiri 2 prosedur, yaitu 1. Event sampling atau mencatat peristiwa penting. Event sampling atau event recording adalah mencatat setiap tingkah laku spesifik yang terjadi, target behavior, atau mencatat event yang terjadi selama periode observasi. Dari Settler 2002-2006. Event pada dasarnya adalah setiap kejadian yang terjadi di suatu tempat dan mencangkup perilaku. Misalnya tingkah laku pada anak menangis. Pada anak yang menangis terdapat tingkah laku yang dapat
kita amati. Misalnya, seperti apa mimik wajahnya, seperti apa pandangan matanya, dan bagaimana intonasi saat dia menangis, dan seterusnya. Selanjutnya, 2 ada time sampling atau waktunya yang dicatat. Setelah 2006, time sampling kadang disebut juga interval sampling, interval time sampling, atau interval recording, yang hanya berfokus pada tingkah laku yang terjadi dalam waktu tertentu. Pengambilan sampel tingkah laku terjadi pada periode observasi yang dibagi menjadi beberapa segmen lebih kecil, interval waktu 5-30 detik tergantung dari lamanya observasi. Lalu ada when, atau kapan observasi berlangsung. Berkaitan dengan periode dan waktu pengamatan, maka harus dijelaskan berapa lama batas waktu pengamatan, seberapa banyak periode pengamatan yang dibutuhkan, dan kapan saat yang tepat melakukan pengamatan. Terdapat 2 cara yang berkaitan dengan waktu observasi, yaitu 1. Immediate recording, pencatatan segera setelah target behavior teramati. Cara ini memiliki kelebihan, yaitu dapat menghindarkan faktor lupa dan lebih akurat. 2. Retrospective recording, observasi melakukan pencatatan setelah ada kesimpulan dari hasil wawancara dengan menggunakan checklist untuk memperoleh hasil yang sudah ada. Lalu ada 4 how, atau bagaimana observasi dilaksanakan, dan bagaimana cara mencatat data yang dikumpulkan. Ada 2 cara, yaitu A. Participant observation. Observer terlibat dan mengambil bagian dalam aktivitas yang dilakukan observi. Tapi ketika observer aktif berpartisipasi dalam observi, maka observasi ditunda hingga periode observasi berakhir. Jadi, sang observer ini akan turun langsung atau ikut serta dalam dunia sang observi. Jadi, observer dapat melihat secara langsung apapun yang dilakukan oleh observi tersebut. Lalu B. Non-participant observation. Observer tidak terlibat atau mengambil bagian dalam aktivitas yang dilakukan observi. Namun, dalam non-participant ini, sang observer akan mengobservasinya melalui one-way mirror atau dapat juga dengan melalui CCTV. Pada slide ini, peran observer menurut Creswell 2008 mengemukakan 3 peran observer yang berbeda. Yang pertama, partisipan observer. Peran dalam observasi yang dipilih oleh observer untuk mengambil bagian dan terlibat secara langsung dengan aktivitas yang dilakukan observer atau subjek penelitian. Poin kedua, non-partisipan observer. Peran dalam observasi yang dipilih di mana dalam melakukan pengamatan, peneliti tidak harus mengambil peran dan terlibat dengan aktivitas observ atau subjek penelitian. Poin ketiga, changing role observation. Peran observer yang berganti dari observer, partisipan, maupun non-partisipan atau sebaliknya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian maupun faktor situasional. Kelemahan dan kelebihan dari peran observer. Partisipan observer. Kelebihan: meneliti berperan langsung dalam subjek penelitian. Pencatatan dilakukan saat mengamati subjek. Kelemahan: harus adanya izin dari subjek peneliti, ada sedikit kendala saat melakukan pencatatan. Non-partisipan observer. Kelebihan: peneliti tidak perlu melakukan pendekatan dan membina rapor terhadap subjek yang diteliti. Proses pencatatan dapat dengan mudah dilakukan.
Kelemahan, tidak dapat menemukan sudut pandang subjek dengan baik. Kelebihan, mendapat sudut pandang subjek peneliti secara lebih detail. Kelemahan, harus disesuaikan dengan situasi. Dalam bahasan sebelumnya, bahwa observasi bukan hanya sekedar mencatat sebuah perilaku atau mencatat jalannya sebuah sistem saja. Bentuk objeknya memang berbentuk perilaku yang dapat dilihat, didengar, dihitung, atau diukur. Tetapi proses observasi harus mampu memprediksi dan menganalisis apa yang ada di balik perilaku yang muncul. Sesuatu yang terjadi di balik kemunculan perilaku tersebut adalah subjek observasi yang sesungguhnya, sehingga tidak mungkin kedua hal tersebut dipisahkan satu sama lain dalam proses observasi. Perilaku yang muncul dalam observasi dicatat dengan menggunakan model observasi tertentu disebut dengan field notes. Field notes dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada descriptive field notes, yaitu catatan dari unit perilaku yang dilakukan oleh subjek terkait dengan perilaku yang akan diobservasi. Unit perilaku ini merupakan perilaku yang spesifik dilakukan oleh subjek penelitian seperti memandangi papan tulis dengan serius, menyentuh sebuah objek dengan tangan kanan, mencium bunga mawar, atau sebagiannya. Yang kedua ada reflective field notes, yaitu proses prediksi dan penerjemah perilaku yang dimunculkan oleh subjek penelitian berdasarkan sudut pandang dan analisis peneliti. Dalam reflective field notes, peneliti memprediksi dan menerjemahkan perilaku yang telah tercatat dalam descriptive field notes. Langkah yang harus dilakukan ketika melakukan observasi. Ada beberapa langkah yang harus kita lakukan ketika melakukan observasi. Setiap langkah tersebut memiliki persiapan-persiapan yang harus dipenuhi dan saling terkait antara satu langkah dengan langkah lainnya. Menurut Creswell, dalam bukunya mengemukakan ada 10 langkah yang harus dipenuhi ketika melakukan observasi. Langkah yang pertama, kita memilih lokasi observasi yang tepat, yang memungkinkan peneliti dapat memahami sentral fenomenon dengan optimal dan dapat memperoleh data yang jelas ketika melakukan observasi pada lokasi tersebut. Dalam memilih lokasi observasi ini, jika diperlukan hal teknis maupun proses perizinan tertentu dalam penggunaan tempat yang akan dilakukan observasi, sebaiknya diselesaikan terlebih dahulu pada awal sebelum observasi dilakukan. Langkah kedua, lakukan observasi sederhana sebelumnya dengan melakukan observasi yang kancah. Peneliti masuk ke lokasi penelitian di mana observasi akan dilakukan. Ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, perkenalan, membina raport dengan orang-orang yang ada di lokasi tersebut. Dan gali data umum sebanyak mungkin tanpa menimbulkan rasa kecurigaan dengan orang-orang yang ada di sekitar lokasi. Yang ketiga, tentukan siapa subjek yang akan diobservasi, kapan observasi akan dilakukan, dan beberapa lama observasi akan dilakukan. Setelah raport terbina dengan baik terhadap orang-orang yang berada pada lingkungan tersebut, peneliti pada tahap ini sudah dapat menentukan atau memilih subjek yang akan diobservasi, serta kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi selama observasi berlangsung. Langkah keempat, menentukan peran observer dalam observasi yang akan dilakukan. Setelah tahap ketiga selesai dilakukan, maka peneliti sudah dapat memprediksi kemungkinan-kemungkinan atau kelebihan dan kekurangan dari observasi yang akan dilakukan. Hal tersebut dapat dijadikan landasan dalam menentukan peran observer dalam observasi yang akan dilakukan. Langkah yang kelima,
Lakukan observasi berkali-kali untuk mengetahui secara lebih komprehensif perilaku dan lokasi yang diobservasi. Hampir bisa dipastikan tidak ada observasi yang cukup hanya dilakukan satu kali. Perlu pengulangan observasi agar memperoleh validitas dan reliabilitas hasil observasi yang akan didapat. Yang keenam, buatlah field notes dari setiap perilaku yang diobservasi, kemudian lakukan analisis untuk mencari keterkaitan antara perilaku satu dengan perilaku lainnya. Pembuatan field notes dilakukan setiap kali melakukan observasi. Dari beberapa field notes yang dihasilkan, akan dapat ditarik benang merah atau kesimpulan yang dapat menggambarkan keterkaitan antara perilaku satu dengan perilaku lainnya. Yang ketujuh, berikan peta gambaran apa saja yang akan diobservasi. Dan kemudian lakukan penggabungan antara perilaku, lingkungan, dan informasi lainnya agar dapat diperoleh gambaran secara lebih komprehensif terhadap elemen-elemen observasi. Yang kedelapan, lakukan pencatatan descriptive field notes dan reflective field notes. Yang sembilan, dalam peran observer non-partisipan, lakukan perkenalan dengan subjek yang akan diobservasi, tetapi peneliti jangan terlalu dan terlihat aktif dan interaktif agar kehadirannya tidak terlalu menjadi sesuatu yang dipersepsi oleh si subjek yang sedang melakukan sesuatu. Yang terakhir ada, setelah selesai melakukan observasi, jangan pergi begitu saja meninggalkan lokasi observasi. Secara etika, boleh jadi kita sudah banyak dibantu oleh orang yang ada di sekitar lokasi penelitian. Selayaknya, izin untuk pamit dan mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang telah membantu proses observasi yang kita lakukan. Ke-10 langkah merupakan hal yang perlu kita lakukan. Creswell menyatakan bahwa ke-10 boleh saja berubah susunannya tergantung kepada situasi dan kondisi di lapangan. Namun, yang perlu diingat adalah jangan sampai keberadaan peneliti mengganggu kealamiahan situasi dan respon dari perilaku subjek penelitian. Validitas dan reliabilitas sangat tergantung dari kesiapan peneliti dalam melakukan observasi. Panduan observasi. Seperti halnya wawancara, observasi pun harus memiliki panduan observasi agar observasi yang dilakukan tidak melenceng dari tujuan awal. Fungsi dari panduan observasi adalah untuk mempermudah peneliti memberikan patokan dan batasan dari observasi yang dilakukan agar observasi yang dilakukan tetap pada tujuannya. Herdiansyah, tahun 2010. Sama seperti membuat panduan wawancara, dasar yang menjadi acuan dalam membuat pedoman observasi adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian menjadi tujuan akhir dari penelitian yang dilakukan, dan observasi merupakan tools dalam mendapat data untuk mencapai tujuan tersebut. Segala perilaku yang diobservasi tujuannya adalah untuk mendukung tercapainya tujuan penelitian sehingga apa yang diobservasi pun mengacu kepada tujuan penelitian. Setelah tujuan penelitian dirumuskan, berikut adalah melihat pertanyaan penelitian. Telah diungkapkan pada bahasan mengenai wawancara sebelumnya bahwa pertanyaan penelitian merupakan bentuk yang lebih operasional dari tujuan penelitian. Demikian pula dengan observasi, harus mengacu kepada pertanyaan penelitian. Berikutnya adalah panduan observasi yang merupakan turunan dari pertanyaan penelitian yang lebih bersifat mikro dan spesifik hanya pada aspek atau dimensi teoritis yang dapat diobservasi saja. Pedoman observasi dibuat berdasarkan dimensi teoritis dari sentral fenomenon. Tiap dimensi teoritis dipilah mana yang dapat diobservasi.
Biasanya, tidak semua dimensi teoritis dapat diobservasi. Mungkin semua dimensi teoritis dari variabel dapat diungkap melalui wawancara, tetapi tidak semua dimensi yang dapat diungkap melalui observasi. Hanya dimensi teoritis yang berbentuk perilaku konkret yang dapat dilihat, didengar, dihitung, dan diukur saja yang dapat diobservasi. Slide selanjutnya mengenai physiological well-being yang dikemukakan oleh Carol Reeve. Dalam teorinya, ia mengemukakan 6 dimensi. 1. Penerimaan diri. Dimensi ini menekankan pada kemampuan individu dalam menerima diri apa adanya terhadap kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Dan kemampuan tersebut memungkinkan seorang individu untuk bersikap positif terhadap diri sendiri dan kehidupan yang dijalani. Kedua, hubungan positif dengan orang lain. Dimensi ini menekankan mengenai kemampuan individu dalam memiliki hubungan yang hangat, kemampuan membina hubungan baik yang dilandasi rasa saling percaya, dan juga mampu mencintai orang lain dalam suatu hubungan. Ketiga, otonomi. Dimensi ini menekankan kepada kemandirian individu, kemampuan untuk menjadi dan menentukan diri sendiri, serta kemampuan untuk mengatur tingkah laku atas kontrol dirinya. 4. Tujuan hidup. Dimensi ini menekankan pada kemampuan individu untuk memiliki dan mencapai tujuan, maksud, dan arah dalam kehidupan. Kelima, pertumbuhan pribadi. Dimensi ini menekankan kepada kemampuan individu untuk mengembangkan potensi dalam diri dan berkembang sebagai seorang manusia. Keenam, penguasaan lingkungan. Dimensi ini menekankan pada kemampuan individu untuk mengatur dan memilih lingkungan yang sesuai untuk mencapai tujuan hidupnya. Berdasarkan keenam dimensi psikological well-being di atas, dapat kita tentukan dimensi mana saja yang dapat dilakukan observasi yang dilihat dari definisi masing-masing dimensi tersebut. Yang dijadikan patokan dalam memilih dimensi adalah syarat perilaku yang dapat diobservasi, yaitu dimensi yang dapat dilihat dalam bentuk perilaku, dapat didengar, dapat dihitung, dan dapat diukur. Dari keenam dimensi tersebut, maka yang didapat observasi adalah hubungan positif dengan orang lain, otonomi, dan penguasaan lingkungan. Dari ketiga dimensi yang dapat diobservasi tersebut, kemudian dilakukan analisis dan sintesis terhadap definisi dari tiap-tiap dimensi yang selanjutnya diturunkan menjadi bentuk perilaku-perilaku yang dimunculkan oleh subjek penelitian. Pencatatan dari perilaku yang muncul disesuaikan dengan model observasi yang digunakan. Sekian presentasi kami siang hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.